Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang nasih dan mansuh. Mari kita simak videonya bersama-sama. Baik, ada 6 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini. 1. Pengertian nasih dan mansuh. 2. Rukun dan syarat nasih mansuh. 3. Jenis-jenis nasah. 4. Bentuk-bentuk nasah dalam Al-Quran. 5. Hal-hal yang mengalami nasah. Dan 6. Hikmah nasah. Langsung saja masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian nasih dan mansuh. Pengertian nasih. Nasih menurut bahasa artinya menghapus, menghilangkan, mengganti atau menukar, memalingkan, memindahkan atau menyalin. Sedangkan nasih menurut istilah artinya pengangkatan atau penghapusan oleh Asy-Syari atau Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hukum syara atau yang lampau dengan dalil syara yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir. Selanjutnya pengertian mansuh. Mansuh menurut bahasa artinya suatu hal yang diganti. Sedangkan mansuh menurut istilah artinya hukum syara yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Dari pengertian-pengertian nasih dan mansuh, selanjutnya kita perlu memahami kata nasah. Nasah adalah suatu perbuatan pembatalan atau penghapusan pada hukum syara dari hukum lama menuju hukum baru yang bersumber dalil syara yang datang kemudian. Maka dalam menasahkan diperlukan 2 unsur penting, yaitu nasih dan mansuh, di mana nasih merupakan hukum atau dalil syara yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus. Sedangkan mansuh merupakan hukum atau dalil syara yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya. Masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu rukun dan syarat nasih mansuh. Rukun, nasih, dan mansuh. Pertama ada adat nasih. Adat nasih ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada. Kedua, nasih. Nasih merupakan hukum atau dalil atau ayat yang sifatnya akan menghapus dalil atau hukum awal atau yang sudah ada. Ketiga, mansuh. Mansuh merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan, ataupun dipindahkan keberadaannya. Yang keempat, mansuhan, yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut. Selanjutnya, syarat nasih mansuh. 1. Mansuh atau dalil hukum yang dihapuskan haruslah berupa hukum syara. Hukum syara merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Artinya, bahwa suatu mansuh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan manusia. 2. Nasih atau dalil yang menghapuskan. Mesti memiliki selang waktu dari mansuh. Nasih ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara baik Al-Quranul Karim, Al-Hadis, Qiyas, ataupun Ijma. 3. Dalil baru atau nasih
dan dalil lama atau mansuh tersebut haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata atau kontradiktif. 4. Sifat dari nasikh ialah mutawatir. Sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan atau dinasahkan, melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. Lanjut pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis nasakh. Jenis-jenis nasakh dibagi menjadi 4. 1. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. 3. Nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran. 4. Nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Pertama, ada nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya, bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Quran, maka digantikan atau dinasahkan oleh dalil Al-Quran juga. Mengenai nasakh ini, terdapat varian perspektif oleh para ulama tentang diterima tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasakh satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah Al-Qadir, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan. Tetapi karena mungkin dirasa umat muslim sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah, di mana Allah sedang menunjukkan Al-Ali atau Maha Tinggi dan Al-Alim atau Maha Mengetahui. Misalnya pada dinasahnya kalamullah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 240, tentang masa iddah berlaku 1 tahun, yang kemudian digantikan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 234, tentang masa iddah yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka menganggap bahwa nasikh dan mansuh pada kalamullah atau Al-Quran sekarang tiada lagi. Diuraikan juga bahwasanya firman Allah atau Al-Quran sebenarnya telah menasakh kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan juga Injil. Tetapi, untuk semua ayat Al-Quran saat ini tiada lagi ada mansuhnya. Perihal ini didasarkan pada Quran Surat Fussilat ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Artinya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. 2. Nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Quran, kemudian digantikan atau nasakh dengan dalil As-Sunnah. Nasakh satu ini oleh Syekh Mana dibagi menjadi 2, yakni nasakh Quran dengan sunnah ahad atau ahadiyah dan nasakh Quran dengan sunnah mutawatirah. Pertama, nasakh Quran dengan sunnah ahad atau ahadiyah. Sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al-Quran bersifat mutawatir, sekaligus penuh dengan keyakinan di dalamnya. Sedangkan sunnah ahad bersifat prasangka atau dugaan, sehingga sangat tidak dibenarkan menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya dengan hal-hal maznun. Kedua, nasakh Quran dengan sunnah mutawatirah. Oleh 3 pemimpin atau imam mazhab, yaitu Imam Malik, Abu Hanafi, dan Imam Ahmad, berpendapat sama, yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Dasar yang mereka pegang ialah pada ayat 3 dan 4 Quran Surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya,
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat lain yaitu dari An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Menurut mereka, nasakh ialah bagian dari suatu keterangan atau penjelasan. Beberapa ulama, yaitu Asy-Syafi'i, Zahiriyah, juga Ahmad, menyangkal adanya nasakh ini atas landasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Yang terjemahannya, apa saja ayat yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ulama-ulama tersebut memandang Al-Quran tidaklah sebanding dengan As-Sunnah. Maka dari hal tersebut, tak boleh ada nasakh di antara Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kedudukan Al-Quran lebih tinggi, sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan lebih tinggi dihapuskan atau digantikan oleh dalil yang kedudukannya lebih rendah. 3. Nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran. Maksud nasakh ini ialah bahwa suatu hukum atau dalil yang telah ditentukan berdasarkan dalil As-Sunnah lalu diganti atau dinasakh dengan dalil Al-Quran. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat Islam. Kemudian setelah diturunkannya ayat 144 pada Quran Surat Al-Baqarah, Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya. 4. Nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Artinya, bahwa suatu hukum syara yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dihapus oleh dalil syara dari As-Sunnah pula. Misalnya yakni hukum ziarah. Hukum yang semula dilarang kemudian dihapus atau dinasakh menjadi mubah atau boleh. Terjemahan hadisnya ialah, dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat, yaitu bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk nasakh. 1. Menghilangkan hukum atau ketentuan dan teksnya secara bersama. Ayat-ayat pada bagian ini tidak boleh dilafalkan dan dilaksanakan lagi. Misalnya, pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang berarti, dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 kali susuan yang diketahui. Kemudian dinasakh dengan 5 susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Implikasi hadis tersebut ialah akan disebut saudara mahram untuk 2 orang yang tidak seibu, bila mana 2 orang tersebut meminum ASI dari 1 ibu, yaitu dengan jumlah 10 kali sedot. Lalu, dalil itu dinasakh yang mengubah dari 10 kali menjadi cukup 5 kali. 2. Penghilangan hanya pada hukum atau ketentuannya sendiri, sedang pada teksnya tetap ada. Contohnya, ayat yang membahas memprioritaskan untuk bersedekah seperti yang tercantum pada Quran Surat Mujadilah, ayat 12, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa adhhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin.
sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalil tersebut kemudian digantikan atau dinas dengan ayat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'ashfahtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa'id lam taf'alu taballahu alaikum fa'aqimus sholata wa atus zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka, jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah pada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang Anda kerjakan. Di sini terkandung hikmah mengapa hanya ketentuannya yang hilang sedangkan teksnya tetap ada, yaitu pertama, masih adanya teks karena Al-Quran ialah kalamullah yang diwahyukan Allah kepada Rasul untuk dibaca oleh umat beragama Islam. Maka, selain dibaca agar dapat mengetahui serta mengamalkan ketentuannya, juga akan memperoleh pahala. Kedua, tujuan utama nas ialah guna memberikan keringanan. Maka, dengan masih adanya teks tersebut, akan selalu menyadarkan umat muslim akan rasa nikmat dan bersyukur karena kesulitan telah dihapus. 3. Penghilangan hanya pada teks atau bacaan, sedang hukumnya tetaplah sahih. Contohnya pada ayat yang membahas perihal rajam. Pada mulanya, ayat tersebut ialah berasal dari kalamullah, yaitu ayat pada Al-Quran. Bacaan ayat tersebut dikatakan mansuh atau telah digantikan. Namun hukum atau ketentuannya tetaplah sahih dan berlaku, yaitu yang artinya, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Terdapat dalam kisah zina yang dilakukan oleh orang tua, lalu digantikan atau dinas, yang mana telah dinyatakan oleh Ubay ibnu Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahal. Selanjutnya, pokok bahasan kelima, yaitu hal-hal yang mengalami nasah. Hal-hal yang mengalami nasah. Nasah hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas, maupun yang diungkapkan dengan kalimat khobar atau berita yang bermakna amr atau perintah, atau nahi atau larangan. Cara mengetahui nasih dan mansuh. 1. Keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. 2. Ijma umat bahwa ayat ini nasih dan yang itu mansuh. 3. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan datang berdasarkan sejarah. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir yaitu hikmah nasah. Hikmah nasah. 1. Mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah takkan pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. 2. Dengan nasah dan mansuh ini, diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang maha bijak, maha kasih, maha sayang, bahkan Alham Ar-Rahimin, yaitu lebih kasih daripada yang berhati kasih dan lebih sayang daripada siapa saja yang berhati sayang. 3. Memelihara kemaslahatan hamba. 4. Perkembangan tasri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. 5. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 6. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.